Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hakim dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya ingin memaparkan materi terkait etika berkomunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang berinteraksi antara satu orang lebih. Dalam Islam, sering disebut sebagai adab al-kalam. Bukan sekedar aturan sosial, melainkan dari bagian ibadah dan cerminan seseorang. Selanjutnya, saya ingin menerangkan tentang tujuan etika berkomunikasi. Yang pertama, yaitu menciptakan harmoni sosial atau biasa kita sebut ukhuwah, yaitu seperti menghindari perpecahan, adu domba, atau biasa kita sebut namimah, dan konflik yang disebabkan oleh lisan yang tidak terjaga. Terus, membangun kepercayaan bisa melalui prinsip qaulan sadidan atau biasa kita sebut jujur. Etika komunikasi bertujuan membangun kredibilitas dan kejujuran antar individu, lalu menghargai martabat manusia. Islam melarang gibah dan mencela agar kehormatan setiap orang tetap terjaga dan tidak terzolimi oleh kata-kata. Lalu yang terakhir yaitu efektivitas pesan, yaitu memastikan informasi tersampaikan dengan jelas atau biasa disebut qaulan balighun, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau fitnah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara berkomunikasi dalam etika Islam. Yang pertama yaitu memulai dan mengakhiri dengan salam. Misalnya, jika kita mau presentasi, mau berkomunikasi dengan orang, atau mau menyapa guru, orang tua, dan masyarakat lainnya, lebih baik mengucapkan dengan salam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam saat memulai interaksi agar sebagai doa keselamatan. Dan gunakan kalimat thayyibah seperti insyaallah, alhamdulillah. Dan percakapan sebagai bentuk zikir dan pengingat kita kepada Allah. Yang kedua yaitu memilih kata yang tepat. Misalnya seperti jujur atau bisa kita sebut sadidan. Jangan memanipulasi fakta atau berbohong demi kepentingan pribadi. Lalu harus lemah lembut atau biasa disebut layinan. Itu hindari nada tinggi, bentakan, atau kata-kata kasar, bahkan saat sedang marah atau menasehati. Yang terakhir yaitu mulia atau kariman, yaitu kita harus gunakan panggilan yang baik dan penuh penghormatan, terutama kepada orang tua atau guru. Yang ketiga yaitu mengatur sikap tubuh atau biasa kita sebut adab. Misalnya, di saat kita menatap lawan bicara, berikan perhatian penuh, jangan asik sendiri dengan ponsel atau memalingkan muka saat orang lain berbicara. Terus, bicara secukupnya. Hindari bicara berlebihan yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda untuk berkata baik atau diam. Lalu yang terakhir yaitu tenang dan jelas. Jangan bicara terlalu cepat sehingga sulit dipahami, dan jangan pula memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat yaitu mengontrol isi pembicaraan. Misalnya, untuk kita mengontrol isi pembicaraan, kita harus mempunyai prinsip tabayun, yaitu selalu klarifikasi, cek dan dicek informasi yang diterima sebelum menyebarkannya, agar tidak menjadi fitnah atau biasa kita sebut hoax. Lalu, untuk mengontrol isi pembicaraan, kita harus menghindari penyakit lisan. Secara sadar, kita itu harus menjauhi ghibah atau biasa disebut gosip, namimah atau biasa kita sebut juga adu domba, dan sukriyah atau merendahkan dan mengolok-olokkan. Dan yang kelima yaitu menjadi pendengar yang baik.
Islam mengajarkan bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Mendengarkan dengan seksama adalah bentuk penghormatan atau ikram kepada sesama manusia. Dalam etika komunikasi Islam ada 6 prinsip gaya pembicaraan. Yang pertama yaitu qaulan sadidan atau jujur dan benar. Berkata jujur, objektif, dan tidak memanipulasi fakta. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua yaitu qaulan balighon atau tepat dan efektif. Pembicaraan yang membekas pada jiwa, lugas, dan membuat dimengerti. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Yang ketiga yaitu qaulan ma'rufan atau baik dan pantas. Kata-kata yang sesuai dengan norma, sopan, dan tidak menyinggung perasaan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Yang ketiga yaitu qaulan kariman atau mulia. Perkataan yang penuh penghormatan, khususnya saat bicara kepada orang tua atau yang lebih tua. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang keempat yaitu qaulan layyinan atau lemah lembut. Berbicara dengan suara rendah dan tenang, bahkan kepada orang yang memusuhi kita sekalipun kita harus berbicara dengan lemah lembut. Terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44. Yang terakhir yaitu qaulan maisuron, yaitu melegakan dan mudah. Melegakan atau mudah. Kata-kata yang seperti kata-kata yang menyenangkan dan tidak memberatkan lawan bicara. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Di sini juga saya ingin memaparkan dalil-dalil etika komunikasi Islam yang terdapat dalam Quran dan hadis. Yang pertama yaitu perintah berkata benar atau biasa disebut qaulan sadidan. Dan dalilnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua yaitu perintah lemah lembut. Bahkan kepada musuh pun kita harus dengan lemah lembut. Dalilnya yaitu, maka bicaralah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Terdapat dalam Quran surat Toha ayat 44. Lalu di sini saya ingin membacakan hadisnya, yaitu lisan sebagai penentu iman. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu larangan debat yang sia-sia. Dalam sebuah hadisnya yaitu, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Komunikasi dalam Islam adalah berkata yang benar atau diam, di mana setiap ucapan harus bersumber dari kejujuran, disampaikan dengan cara yang santun dan lemah lembut, serta selalu melalui proses klarifikasi atau biasa kita sebut tabayun, agar tidak menimbulkan fitnah atau menyakiti perasaan orang lain, karena seluruh perkataan tersebut merupakan cerminan iman yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.